Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran PPKN pada pertemuan yang ke-10. Semoga anak-anak pada hari ini dalam kondisi sehat semua. Selamat belajar, semoga sukses. Pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi pada bab 3 tentang Kedaulatan Negara Republik Indonesia dengan subtema bentuk dan prinsip kedaulatan NKRI. Tujuan pembelajaran pada hari ini tentang mendeskripsikan bentuk dan prinsip kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Landasan hukum pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4. 2. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga yang keberadaannya, wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Namun, penyerahan ini tetap dalam pengawasan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang dipilih atau yang dibentuk atas mandat rakyat. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia dari Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar dijadikan dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat sendiri. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara Republik Indonesia dipertegas dengan kedaulatan hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3 dinyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Dan dalam pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua pasal ini menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar tercantum pada pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan.
Secara harfiah, demokrasi memiliki pengertian pemerintahan rakyat. Menurut Budiarjo, syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law sebagai berikut. 1. Perlindungan konstitusional. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilihan umum yang bebas. 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 5. Kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam menyelesaikan masalah bersama. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi, musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak atau rakyat sehingga tercapai kebulatan pendapat. Pelaksanaan musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal-hal berikut. 1. Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 2. Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. 3. Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani. 4. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. 5. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Kelebihan demokrasi Pancasila adalah adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Dominasi mayoritas mengandung makna bahwa kelompok besar menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok kecil. Kepentingan kelompok kecil diabaikan oleh kepentingan kelompok terbesar dalam masyarakat. Sedangkan tirani minoritas berarti kelompok kecil menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok besar. Keputusan dalam demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Kelompok minoritas maupun mayoritas memiliki kedudukan yang sama dalam demokrasi Pancasila. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu kembali pada minggu depan dengan materi kelanjutannya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.